Puluhan warga dari 2 desa di Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk menerima bantuan berupa penyediaan rumah layak huni dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tahun anggaran 2024. Acara sosialisasi dan serah terima buku tabungan bantuan sosial digelar di Balai Desa Berbek pada Kamis 30 Mei 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Nganjuk, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman atau Perkim, perwakilan Bank Jatim, Camat Berbek, Kepala Desa beserta Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta seluruh penerima bantuan rumah tidak layak huni. Adapun penerima pembangunan total rumah layak huni atau RLH dan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kelurahan Berbek berjumlah 30 penerima bantuan yang terdiri dari warga Desa Genjeng dan Tempel Wetan. Sementara itu, masing-masing penerima bantuan, warga mendapatkan dana sebesar 20 juta untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan 30 juta untuk pembangunan total dari awal rumah layak huni. Acara sosialisasi dan serah terima buku tabungan bantuan sosial rumah tidak layak huni diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas PRKPD Kabupaten Nganjuk kepada yang terhormat Bapak Agus Prihanedi SPD MSI. Disilakan. Dalam laporannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Agus Prihanedi menjelaskan, program ini dimaksudkan untuk menyediakan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu dan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni baik di dalam maupun di luar kawasan permukiman kumuh. Wonten sedayanya, alhamdulillah. Lalu untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari Desa Berbek ada 12. Terus ini sami-sami berbagi sing gangsal angsal 3 doso, yang 12 angsal 20 juta, yang 20 juta pun meri. Meri nomor
Mboten dah. Nek meri berarti ganti rumah. Terus yang pembangunan baru itu sangat-sangat tidak layak dan perlu dibongkar total untuk dibangun dengan anggaran 30. Lajeng dari desa Genjeng 8 Rawasraya Tempel Wetan ada 55. Jadi yang diterimakan di sini nanti jumlahnya 30 Bapak. Jadi 30 kebetulan ditempatkan di Balai Desa Brebek. Ibu Bapak sekalian, kami akan melaporkan kepada Pak Bupati bahwa kebutuhan di Kabupaten Nganjuk ada hampir 12.000 yang perlu dibedah. Tentunya dengan kekuatan anggaran APBD ini kami baru bisa mengintervensi untuk di reguler 2024 ini berkisar antara 291. Insya Allah nanti BSPS yang dikeluarkan oleh APBN itu kisarannya 500 sampai 700. Jadi fluktuatif. Sampai sekarang ini informasi belum kami terima, tapi insya Allah berkisar antara 500 sampai 700. Ini mempercepat kekuatan anggaran APBD ini supaya Nganjuk paling tidak ada 1.000 lebih rumah nanti yang dibedah per tahunnya. Lalu Ibu Bapak sekalian, ini hari nanti akan diberikan serah terima buku tabungan yang di dalamnya tertera angka 20 juta dan 30 juta. Yang 5 tadi untuk pembangunan di Brebek itu 30 juta. Jadi angka itu nanti sedoyo untuk membangun nggih. Empun didamel teng Kediri ngeten mall kelas niku mangke. Nggih. Dados damel bangun sedaya nggih. Lajeng mangke umpami tabungane bapake napa ibuke niku tasih kathah angsal napa boten ngeten nambahi suwados lebih bagus lagi. Angsal niki pun enten sing nambah kalih dosa sinten nggih tunjuk jari. Nambah 20 juta pun enten mboten. Jenengan Pak. Atas mangke paling tidak nek ngandhape niku plesteran lho saged napa keramik. Terus yang belum dilepo saged ditambahi. Lah ngoten nggih. Niki lan nembe panen patut nanti. Tambah. Nggih. Nggih. Nah, mangke insyaallah Ibu Bapak sekarang didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan, ngancani panjenengan supaya nanti menerapkan belanjanya itu tidak salah, belanjanya juga sesuai dengan RAP yang sudah ditentukan. Terus antara rumah satu dengan rumah yang lain RAP-nya berbeda karena tingkat kerusakannya berbeda. Terus insya Allah mangke niku dan mangke komunikasi selalu kali panjenengan dan Pak Kades sehingga nanti dengan selesainya pembangunan ini speknya memenuhi, administrasinya memenuhi sehingga secara administrasi dan fisik bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah kita mulai awal sampai sekarang itu berjalan baik tanpa ada celah sedikit pun. Karena apa? Yang ditransfer ke panjenengan melalui rekening tertera di buku tabungan itu 100% kami panjenengan dan tidak dipotong sepeser pun. Ngaten nggih. Mangke panjenengan iki alhamdulillah warga yang terpilih mendapatkan menika rumiyin dengan banyaknya sing hampir 12.000 niku nembe kalon sekitar 300 yang ini jenengan terpilih.
Mangke nek wonten malih pemerintah daerah juga akan digeser ke yang belum. Ngeten nggih. Mugi-mugi rezeki panjenengan mangke kathah saged nambah yang dereng-dereng sing belum nika nggih. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis kepada penerima bantuan program penyediaan rumah layak huni Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024. Kepada perwakilan penerima bantuan disilakan mengambil tempat. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyerahkan secara simbolis bantuan sosial buku tabungan untuk pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni kepada perwakilan penerima bantuan. 2. Pembangunan rumah baru. Selanjutnya, pembangunan rumah baru layak huni dengan bantuan sejumlah 30 juta rupiah. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Nganjuk kepada yang terhormat Bapak Sri Handoko Taruna SSTB MSI, disilakan. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengatakan, bantuan ini merupakan stimulus atau pemantik semangat untuk para penerima agar mendapatkan hunian yang layak bagi keluarganya. Lebih lanjut, PJ Bupati Nganjuk menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengerti memang masih banyak warga yang membutuhkan bantuan ini. Namun, secara bertahap semua akan diberikan sesuai dengan anggaran daerah yang ada. Kami yang saya rasakan ada semangat. Yang saya rasakan ada semangat bahwa hari ini Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah melalui Dinas Perkip berupaya secepatnya memberikan sebuah, ini pancingan awal. Makanya tadi Pak Agus menyampaikan ini adalah sebuah pancingan yang besarannya memang kalau membangun ya kadang kurang ya kadang ya menyemangati gitu ya. Ini adalah sebuah penyemangat untuk Bapak Ibu akhirnya pengen lagi nambah. Kalau pas lagi panen gitu, jangan sampai sedikit, pas lagi apapun kita bisa melakukan. Sama persis tadi yang dicontohkan Kecamatan Kota tadi, dari pancingan tadi yang besarnya 20 dan 30 ini bisa menambah semangat Bapak Ibu sekalian. Karena yang saya tahu yang ada di sekolah bahwa dari rumah itu seperti yang saya cerita dari juga di Kecamatan Nganjuk, mulai dari rumah itulah cita-cita keluarga termasuk anak kita, menerus kita ini akan terus digapai, akan terus diwujudkan. Jadi kalau kita memiliki hunian yang nyaman, mungkin nanti anak cucu kita ini juga bisa bersemangat untuk meraih cita-cita. Sama persis tadi yang saya cerita di Kecamatan Kota,
Saya juga sama Bapak Ibu. Saya dulu itu Bapak Ibu saya kontraktor. Kalau Bapak Ibu sudah punya tanah, Bapak saya kontraktor itu kontrak pindah-pindah punya tanah. Kontrak ke sana, kontrak ke sini, pindah lagi. Bahkan sekali waktu pindahnya biar nggak dilihat kiri kanan karena nggak punya ongkos untuk ngangkutnya, diangkati satu-satu malam. Disamperin sama Pak Bin Kantin, Mas, Ibu mau kemana? Ini ibu saya yang angkat. Mau lagi pikir bawa barang kok tengah malam pindahan Pak. Itu kami pernah lakukan, pernah saya. Dan hari ini ternyata Kabupaten Nganjuk atau pemerintah dalam hal ini mulai melangkah, mulai memperhatikan keluarganya. Walaupun nggak besar, tetapi ini untuk memancing semangat. Sama persis pada saat saya dulu juga dengan demikian ada semangat buat keluarga kita, buat anak cucu yang bersih. Kalau kemarin Bapak Ibu saya yang angkat di tengah malam, ya hari ini kebetulan saya nggak pernah mimpi Bapak Ibu jadi PJ Bupati Nganjuk. Takut saya mimpi aja, karena saya sekolah mesti saya cari yang gratis. Saya takut saya pengen sekolah yang gratis awal. Ternyata alhamdulillah ada rezekinya karena memiliki semangat. Hari ini yang dilakukan bukan sesuatu hal yang besar, tetapi membagikan semangat kecil-kecil tadi untuk keluarga kita, untuk anak kita, dan untuk cucu atau penerus kita. Mugi-mugi yang dimulai hari ini terus berkah lan barokah. Kula mboten nggak ingin lah berpanjang lebar karena saya tahu betul bahwa Ibu tahu kondisi, dan kami cuma hanya menyampaikan terima kasih, dan kami hanya ingin menyampaikan kami juga ingin memberikan informasi kalau ada sesuatu hal, kalau ada permasalahan atau kalau ada sesuatu yang terjadi di desa atau di rumah bisa disampaikan Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat, Pak Binsa, ada Pak Ramil, ada Pak Babin Kamtibmas, ada, dan Pak Kapolsek juga ada, termasuk kami di pemerintah daerah. Mugi-mugi ada berbagai informasi, setiap permasalahan yang ada di masyarakat ini juga bisa kita selesaikan. Terakhir bahwa ini adalah kecil semangat, tetapi hari ini mugi-mugi dengan nanti pendampingan dari desa, dari Pak Camat, pemerintah daerah, bisa benar-benar yang semangat kecil tadi ini manfaat. Yang semangat kecil tadi ini benar-benar buatan ditambal tempol ya bagus, buatan ditambal tempol, tapi memang benar-benar untuk kita wujudkan untuk dunia yang lebih layak. Matur suwun, saya sampaikan matur suwun sangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga penerima program penyediaan rumah layak huni ini. Di antaranya, yang bersangkutan harus warga Nganjuk dan sudah berkeluarga. Suparno, salah satu penerima bantuan pembangunan rumah layak huni, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni. Hari ini mendapat bantuan berapa, Pak? 30 juta. 30 juta. Dari pembangunan rumah, Pak.
Ya, pembangunan rumah yang baru, layak huni. Ya. Pesannya gimana Pak? Pesan saya sangat terima kasih kepada Bapak Bupati beserta krunya. Kami mohon sangat terima kasih. Kami mewakili segenap penduduk yang mendapatkan bantuan rumah huni ataupun rumah layak huni. Kami dari masyarakat sangat terima kasih kepada Bapak Bupati. Rumahnya berapa persen Pak sekarang pembangunannya? Sekarang rumahnya baru 50%. Ya, 50%. Rencananya gimana Pak? Rencananya Diperbaiki lebih bagus lagi? ya, lebih bagus lagi. Di tahun 2024 ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk akan memberikan bantuan 291 unit RTLH tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, seperti di Kecamatan Lengkong, Bagor, Kundang, Jatikalen, Loceret, Rejoso, Ngluyu, Baron, Tanjung Anom, Ngetos, Berbek, dan Kecamatan Nganjuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sosialisasi yang kali ini dilaksanakan di Balai Desa Berbek, terdiri dari wilayah Loceret dan Kecamatan Berbek, tepatnya Desa Berbek, Genjeng, dan Tempel Wetan. Di sini diberikan bantuan 30 untuk bedah rumahnya, jadi 30 penerima bantuan. Terdiri dari untuk pembangunan baru ada 5, masing-masing 30 juta, dan untuk perbaikan ada 25 penerima bantuan, masing-masing 20 juta. Dan insya Allah hari ini diterimakan oleh Pak Bupati langsung kepada masyarakat sebanyak 30 itu.
Sedangkan untuk tingkat pembangunan di wilayah Brebek dan Loceret ini berkisar antara progresnya sampai 50%, jadi kurang lebih 50%. Sehingga dengan diterimakan Serbutab ini akan mempercepat, mengakselerasi penyelesaian pembangunan di 3 desa ini. Secara keseluruhan sendiri Pak, seperti apa? Secara keseluruhan di tahun 2024 ini kita menggelontorkan sebanyak 291 bantuan. Jadi 291 dan 65 itu yang 30 juta, sedangkan yang 226 itu yang 20 jutaan. Ada di 23 desa. Jadi diberikan secara periodik. Hari ini terakhir sehingga mekanismenya tidak diberikan per satu desa, tapi beberapa desa dikumpulkan menjadi satu, sehingga secara kuantitas itu akan lebih banyak dan lebih cepat. Sehingga dengan 291 ini cukup 4 hari kita memberikan itu. Dari permintaan berkisar antara 12.000 permintaan, artinya yang perlu dibedah rumahnya gitu. Rencana ke depan Pak, tahun-tahun depan? Yang jelas kami nanti juga mengupayakan untuk BSPS itu bisa menambah, insya Allah untuk di 2024 ini kisarannya 500 sampai 700 rumah yang nanti diberikan di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk tahun 2025 tentunya kami akan menaikkan yang lebih signifikan, sehingga paling tidak Nganjuk ini bisa membedah kisaran itu 1.000 sampai 1.500, baik itu dari BSPS maupun dari RTLH APBD. Sehingga pengurangan dari permintaan 12.000 itu bisa segera terwujud dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Tim Liputan Doho TV.